Halo semuanya, selamat tahun baru 2026. Tahun 2026 jadi momen kebangkitan anime dengan kualitas yang makin gila loh. Mulai dari aksi penuh adrenalin, romance yang bikin baper, sampai isekai dan fantasi dengan visual kelas dewa. Banyak judul baru yang hadir dengan cerita fresh dan animasi memukau, yang enggak boleh kalian lewatkan. Di video kali ini, kita bakal bahas rekomendasi anime dengan visualnya yang bikin penasaran, di tahun 2026 yang wajib masuk daftar kamu. Tongari Boushin no Atelier, menceritakan Koko, seorang gadis biasa yang tertarik dengan sihir. Suatu hari, Koko tidak sengaja menemukan buku mantra dan menggunakan sihir terlarang, akibatnya, ibunya terkena kutukan sihir yang mengerikan. Untuk menebus kesalahannya, Koko dibawa oleh seorang penyihir misterius bernama Kifrey ke bengkel sihir miliknya. Di sana, Koko mulai belajar menjadi penyihir bersama murid-murid lainnya. Seiring berjalannya waktu, Koko menghadapi berbagai ujian, konflik, dan sisi gelap dunia sihir termasuk konsekuensi mengerikan dari penggunaan sihir terlarang. Prism Rondo, berlatar di London awal tahun 1900-an, menceritakan Lily, seorang gadis Jepang yang bercita-cita menjadi pelukis, melintasi lautan ke Inggris dan pindah ke London. Lily sangat antusias dengan pengalaman luar negeri pertamanya dan studi seni impiannya. Namun, ia sebenarnya berada di ambang kegagalan. Dia memiliki janji dengan orang tuanya. Lily yang bersemangat sejak hari pertama pindah, bertemu dengan Kit Church, putra seorang bangsawan besar dan siswa seni jenius, dan sedikit bermasalah. Lily pun mulai membakar semangat persaingan padanya. Kit, yang awalnya hanya tertarik pada lukisan, juga mulai melihat hasrat Lily yang tulus dan murni untuk menjadi pelukis yang lebih baik. Ikoku Nikki, mengisahkan Makio Koudai, seorang novelis introvert yang memutuskan mengasuh keponakannya, Asa Takumi yang yatim piatu, karena tak tega melihatnya, pindah-pindah tempat dari satu kerabat ke kerabat yang lain. Meski keduanya memiliki kepribadian dan cara pandang yang sangat berbeda, tinggal bersama membuka perjalanan sunyi tentang suka-duka, keluarga, dan proses saling memahami. Asa yang sensitif dan terbuka perlahan belajar menghadapi kehilangan, sementara Makio mulai membuka diri dari tembok kesendiriannya. Dead Account, berlatar di dunia modern di mana akun media sosial orang yang telah mati, menyimpan penyesalan yang belum terselesaikan. Akun-akun ini berubah menjadi entitas supernatural berbahaya, yang disebut Dead Account, yang mampu memengaruhi dunia nyata. Cerita mengikuti Shoji Enishi, seorang remaja yang dapat melihat dan berinteraksi dengan fenomena tersebut. Ia direkrut oleh organisasi khusus, yang bertugas menangani dan menetralkan Dead Account, sebelum emosi negatif dari para arwah digital itu menimbulkan kekacauan. Dalam setiap kasus, Shoji harus mengungkap kisah tragis di balik akun tersebut. Hikuidori Usuboro Tobi Gumi, menceritakan sekelompok pemadam kebakaran elit, yang dikenal berani mempertaruhkan nyawa untuk melindungi kota dari kobaran api besar.
Tokoh utamanya adalah Matsunaga Gengo, seorang pemimpin karismatik yang memimpin pasukan Hikuidori, julukan bagi para pemadam yang selalu berada di garis terdepan saat kebakaran besar melanda. Selain melawan api yang mematikan, mereka juga harus menghadapi konflik internal, serta ketidakadilan sosial di tengah kerasnya kehidupan Edo. Darwin Jihen menceritakan Charlie, seorang humanzi makhluk setengah manusia, dan setengah simpanse yang dibesarkan di fasilitas penelitian. Setelah diselamatkan dan mulai hidup sebagai siswa SMA biasa, Charlie mencoba memahami dunia manusia yang penuh prasangka, kekerasan, dan kepentingan tersembunyi. Keberadaannya justru memicu konflik besar antara kelompok ekstremis pembela hak hewan, pemerintah, dan masyarakat luas. Daos Koishite Shimaunda mengisahkan Mizohu Nishino, seorang siswi SMA yang sedang menjalani hari-hari biasa di tengah masa remaja yang penuh kebimbangan. Hidupnya mulai berubah ketika ia dikelilingi oleh 4 sahabat masa kecil laki-laki yang selama ini selalu ada di sisinya. Tanpa ia sadari, hubungan pertemanan yang akrab perlahan berubah menjadi perasaan cinta yang rumit dan saling bersinggungan. Setiap dari mereka menyimpan emosi, harapan, dan ketakutan masing-masing, membuat Mizohu harus menghadapi pilihan sulit antara persahabatan dan cinta. Kaya Chanwa Kawakunai mengisahkan Kaya, seorang gadis kecil dengan wajah imut dan sikap polos, namun memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa kuat. Meski terlihat tidak berbahaya, Kaya mampu menghadapi roh jahat dan makhluk gaib yang bahkan membuat orang dewasa ketakutan. Dengan kepolosannya, Kaya sering terlibat dalam situasi horor yang absurd sekaligus menggemaskan, menghadirkan kontras unik antara penampilan lucu dan kejadian menyeramkan. Setiap pertemuan dengan dunia gaib justru berakhir dengan cara tak terduga, kadang menegangkan, kadang kocak. Yusa no Kuzu mengisahkan dunia fantasi yang telah lama diselamatkan oleh para pahlawan. Namun, cerita kali ini berfokus pada seorang pahlawan yang justru jauh dari kata mulia. Di tengah situasi ini, Yashiro, pahlawan freelance yang dijuluki Dewa Kematian, didatangi oleh seorang gadis SMA bernama Jougamin yang mengaku sebagai muridnya. Dengan enggan, Yashiro menerimanya, dan ia pun terseret ke dalam berbagai insiden yang menjengkelkan. Meski demikian, secara ironis tindakannya justru sering berujung pada hasil yang menyelamatkan dunia. Awajima Hyakei berlatar di sekolah teater Awajima. Gadis-gadis dari seluruh penjuru negeri berkumpul dengan impian yang sama, ingin berdiri di atas panggung. Wakana, seorang siswa baru yang masuk karena mengagumi bintang musikal. Kinue, sang ketua asrama yang terus belajar sambil memikul harapan sahabatnya. Emi, siswa penerima beasiswa yang cantik dan memancarkan aura yang luar biasa. Cerita disajikan dalam bentuk potongan kisah dari berbagai sudut pandang karakter, memperlihatkan bagaimana tekanan bakat, persaingan, dan ekspektasi membentuk kepribadian mereka.